Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni, NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan judul sepanjang 2020 Telkom RAUP pendapatan konsolidasi Rp 136,46 triliun. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum sebagai gantinya didirikannya suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsolidasi ialah meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan visi yang sama. Sedangkan menurut Roman Nurbawa, konsolidasi ialah dua buah perusahaan yang bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan baru yang secara finansial mengambil alih aset yang dimiliki dua perusahaan yang bubar tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, konsolidasi ialah penggabungan dari dua buah bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsolidasi merupakan suatu perbuatan penggabungan dua lebih badan atau bank menjadi satu. Bila merujuk pada PPP nomor 28 tahun 1999 di atas, maka akibat hukum konsolidasi dan menimbulkan satu badan hukum atau bank baru dengan nama baru. Yang kedua, pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis yang terjadi karena pengendalian tidak menyatukan proses entitas-entitas yang bergabung. Masing-masing entitas tetap beroperasi secara terpisah dan independen serta membuat laporan keuangan individu. Manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, memberikan gambaran total sumber daya perusahaan hasil gabungan yang berada di dalam kendali entitas induk kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Yang kedua, memberikan informasi update bagi manajemen entitas induk mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan entitas yang membentuk entitas konsolidasi. Yang ketiga, keterbatasan laporan konsolidasian. Laporan konsolidasi memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Yang ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda.
Yang kelima, informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar. Tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Yang keempat, konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. Yang A, pandangan tradisional mengenai pengendalian. Kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Yang B, pengendalian tidak langsung. Pandangan tradisional mengenai pengendalian terdiri dari pengendalian langsung dan tidak langsung. Yang C, kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendalian walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Yang kelima, prosedur dan contoh penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Teknik dan prosedur konsolidasi. Yang pertama, menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan anak dengan menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang kedua, investasi entitas induk pada anak, porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi. Yang ketiga, kepentingan non-pengendali diidentifikasi, ekuitas atau awal perubahan laba rugi, saldo transaksi, penghasilan, dan beban intra dieliminasi secara penuh. Yang keenam, prosedur eliminasi dan pengungkapan. Yang A, eliminasi. Yang pertama, investasi. Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Yang kedua, akun hutang piutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan. Yang ketiga, transaksi-transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga. Transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Yang B, pengungkapan. Yang pertama, sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas anak lebih dari setengah kekuasaan. Yang kedua, alasan mengapa kepemilikan atau setengah kekuasaan suara tidak diikuti dengan pengendalian. Yang ketiga, akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal atau periode berbeda. Yang keempat, sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk. Yang kelima, rincian menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama, konsolidasi dengan metode ekuitas. Yang kedua, konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Yang ketiga, konsolidasi dengan metode biaya. Profil perusahaan. Di sini terdapat profil perusahaan Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 dengan nama Perusahaan Negara Telekomunikasi pada tahun 1965 sampai 1974 dan pada tahun 1974 sampai 1991 disebut dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel, dan pada tahun 1991 sampai 2021 disebut dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia. Kantor pusatnya terletak di PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK
dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Telkom Indonesia dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company. Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lain atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama digital connectivity, fiber to the X atau VTTX, 5G, software definite networking atau SDN atau network function virtualization atau NFV satelit. Yang kedua digital platform. Yang ketiga digital service. Permasalahan. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh dinamika bagi Indonesia di mana pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia dan masih berlangsung hingga saat ini. Sama halnya dengan sektor bisnis yang lain, industri telekomunikasi merasakan dampak yang cukup besar dengan adanya pandemi. Namun tidak dapat diungkiri bahwa pandemi juga membawa perubahan terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Dengan tingkat adopsi digital, masyarakat meningkat signifikan. Menurutnya, pandemi telah mempercepat transformasi digital menjadi beberapa tahun lebih cepat dan hal ini menjadi ruang akselerasi bagi Telkom. Sejalan dengan langkah perseroan untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital, Telkom secara aktif terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan konektivitas, platform, dan aplikasi digital selain juga bantuan sosial. Adapun beberapa hal yang terjadi pada PT Telkom Indonesia yang harus ditingkatkan dan dipertahankan terkait laporan keuangan konsolidasinya yaitu sebagai berikut. Ringkasan permasalahan. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom sepanjang tahun lalu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan. EBITDA atau laba belum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. Untuk EBITDA, perseroan tahun 2020 tercatat 72,8 triliun dengan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau masing-masing tumbuh double digit sebesar 11,2% dan 11,5%. Hal ini memberikan sinyal optimis bahwa digitalisasi mampu menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Total belanja modal perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,4 triliun atau 21,6% dari total pendapatan. Penyerapan belanja modal di tahun 2020.
Penyebab permasalahan. Penyebab umum kenaikan dari laba konsolidasi PT Telkom Indonesia adalah karena dampak dari COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, yang mana dampak tersebut mengharuskan manusia untuk beraktivitas di rumah dan itu berlaku untuk semua sektor seperti yakni UMKM, pendidikan, kesehatan, logistik, dan agrikultur. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, maka kebijakan pemerintah menargetkan untuk melakukan dan menuntut kita untuk melakukan pekerjaan secara daring, yang mana hal tersebut tentu membutuhkan jaringan. Di sini Telkom Indonesia selaku penyedia jaringan tersebut mendapatkan tambahan pelangganan dan hal tersebut dapat meningkatkan PT Telkom Indonesia. Telkomsel selalu entitas anak usaha Telkom mencatat kenaikan trafik data yang cukup besar hingga 43,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.428 petabyte. Seiring dengan semakin besarnya kebutuhan layanan data, khususnya dikarenakan perubahan gaya hidup masyarakat akibat dampak pandemi. Hal ini tidak lepas dari kontribusi dari 169,5 juta pelanggan Telkomsel dengan pengguna mobile data tercatat sebanyak 119,9 juta pelanggan atau meningkat 5,2% dibandingkan tahun lalu. Sepanjang 2020, pendapatan digital bisnis Telkomsel tumbuh sebesar 7,0% menjadi 62,33 triliun yang sekaligus menjadi katalis dalam pergeseran bisnis legacy ke layanan digital bisnis. Faktor yang mempengaruhi permasalahan. Hal yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi meningkat pada tahun 2020 pada PT Telkom Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia yaitu dampak dari pandemi COVID-19 mendorong kebutuhan masyarakat yang lebih besar akan akses internet di rumah. Menangkap fenomena tersebut, Telkom berupaya untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat sepanjang tahun 2020 dengan melayani penambahan pelanggan IndiHome lebih dari 1,01 juta. Sehingga pada akhir 2020 jumlah pelanggan IndiHome mencapai 8,02 juta pelanggan atau tumbuh 14,5% jika dibandingkan akhir 2019. Kondisi ini berdampak positif bagi perusahaan di mana IndiHome mencatat kenaikan pendapatan signifikan sebesar 21,2% menjadi 22,2 triliun dibandingkan tahun lalu dan memposisikan diri sebagai internetnya Indonesia dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Yang kedua, adanya faktor pemerintah yang mempengaruhi hal Telkom terus mengembangkan beragam layanan digital baik untuk segmen konsumer maupun enterprise. Telkom mendukung pengembangan khususnya pada 5 ekosistem yaitu UMKM, pendidikan, kesehatan, logistik, dan agrikultur. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Telkom bersama dengan 8 BUMN lain mendukung inisiatif Kementerian BUMN menghadirkan pasar digital UMKM atau yang dikenal dengan istilah PADI UMKM yaitu platform aplikasi agregator e-commerce bagi UMKM untuk memperoleh akses pasar lebih luas khususnya dari BUMN. Yang ketiga, perusahaan Telkom sendiri meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan kualitas jaringan demi untuk mendorong kelancaran pertumbuhan ekonomi. Pada 2020 Telkomsel membangun 27,7 ribu bus transceiver station atau BTS 4G Lite baru sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 Telkomsel telah memiliki total BTS lebih dari 231.000 unit dengan 78% diantaranya adalah BTS 3G atau 4G.
Dampak permasalahan dari COVID-19 tersebut terhadap PT Telkom Indonesia adalah PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom sepanjang tahun lalu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Di tengah konsolidasi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan EBITDA pada tahun 2020. Untuk EBITDA, persoalan tahun 2020 tercatat 72,8 triliun dengan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau masing-masing tumbuh double digital sebesar 11,2% dan 11,5%. Hal ini memberikan sinyal optimis bahwa digitalisasi mampu menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan dengan adanya situasi ini, Telkom juga memperbaiki beberapa sektor seperti perdagangan, pendidikan. Hal ini dapat dilakukan secara online saja karena jaringan yang disediakan oleh PT Telkom Indonesia dapat mendorong sektor tersebut untuk tetap berjalan. Solusi terhadap permasalahan. PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk terus hadir memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dikarenakan pandemi harus melaksanakan beragam aktivitasnya secara digital dari rumah termasuk untuk bekerja dan belajar. Dan menurut kelompok kami, adapun solusinya adalah tetap menggunakan jaringan telekomunikasi secara baik demi menormalkan kegiatan dari rumah dan tetap melakukan kegiatan secara daring seperti usaha yang bisa digunakan e-commerce dan melaksanakan pendidikan secara daring demi mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan untuk permasalahan kecepatan jaring pada tahun 2020, Telkomsel membangun 27,7 ribu base transfer station atau BTS 4G Lite baru sehingga sampai dengan tahun 2020 Telkomsel telah memiliki total bits lebih dari 231.000 unit dengan 78% datanya adalah bits 3G dan 4G sehingga kegiatan yang dilakukan secara daring dapat berjalan dengan lancar dan agar dapat meningkatkan roda penggerak ekonomi nasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.